Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. Kita tidak memberikan kesaksian untuk seorang pun dari ahli kiblat karena amalan yang dia kerjakan dengan surga ataupun dengan neraka. Narju lis-salihi wa nakhafu alaih. Kita mengharapkan kebaikan untuk orang saleh dan kita mengkhawatirkannya. Wa nakhafu 'alal musii'il mudhnibi wa narju lahu rahmatullah. Serta kita khawatir terhadap orang yang melakukan kejelekan, yang berdosa, dan kita mengharapkan rahmat Allah untuknya. Penulis risalah Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala masuk pada permasalahan tentang menghukumi, yaitu menghukumi ahli kiblat. Yang dimaksud ahli kiblat adalah orang-orang yang salat. Mereka disebut ahli kiblat dikarenakan mereka semua menghadap kiblat. Dikarenakan mereka semua menghadap Ka'bah. Maka barang siapa yang meninggal dunia dari ahli kiblat dan akan datang qaid, untuk perihal ini di akhir risalah. Barang siapa yang meninggal dunia dari ahli kiblat dalam keadaan saleh, bertakwa, dan di atas tauhid secara zahir, kita mengharapkan untuknya rahmat Allah. Barang siapa yang meninggal dunia dari ahli kiblat di atas kefasikan dan kejahatan, kita mengkhawatirkannya. Maka kita tidak memastikan jika demikian untuk siapa yang meninggal di atas kesolehan dari ahli kiblat dengan surga. Demikian juga barang siapa yang meninggal di atas kerusakan dari ahli kiblat, kita tidak memastikan untuknya neraka. Sebab hal ini dipasrahkan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita hanya dibebani
untuk takut dan berharap, untuk khawatir dan berharap, mengkhawatirkan orang yang melakukan keburukan dan berharap kebaikan untuk orang yang melakukan kebajikan, kecuali siapa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW dia mendapatkan surga, maka kita mempersaksikan surga untuknya, seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ahli Badar, ahli Hudaybiyah. Dan Rasulullah memberikan kesaksian untuk individu-individu dari para sahabat. Di antara mereka adalah Thabit bin Qais, Ibnu Syamas, Ukashah bin Mihsan, radhiyallahu anil jami'. Mudah-mudahan Allah meridai mereka semua. Yang benar, sesungguhnya semua para sahabat radhiyallahu anhum di dalam surga. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum penaklukan Mekah dan berperang. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu adalah orang-orang yang derajat mereka lebih besar daripada orang-orang yang berinfak setelah penaklukan Mekah dan berperang. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan masing-masing dijanjikan oleh Allah dengan surga. Semua dijanjikan kebaikan untuknya. Kebaikan yang paling agung adalah surga, beserta apa yang ada di dalamnya, yaitu kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling agung adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 72. Waridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah yang paling besar. Dan orang-orang mukmin melihat Rabb mereka di dalam surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang istimewa di dalam surga. Yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan neraka untuknya adalah orang-orang kafir, seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan selain mereka. Barang siapa yang mati di atas kekafiran secara nyata, kita mempersaksikan neraka untuknya berdasarkan hadis, man marra ala qabri musyrikin ya'rifuhu falyaqul ya fulan ibn fulan ubashiruka annaka min ahlin nar. Barang siapa yang melewati kuburan orang musyrik yang dia ketahui, maka hendaknya dia mengatakan, wahai fulan bin fulan,
aku memberikan berita gembira untukmu bahwasanya kamu termasuk ahli neraka. Ini tambahan azab untuk orang kafir. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan dosa yang karenanya dia berhak mendapatkan neraka, dalam keadaan bertaubat dan tidak terus-menerus melakukannya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan Allah memaafkan keburukan-keburukan. Barang siapa yang bertemu dengan Allah sementara had dosa itu telah ditegakkan untuknya di dunia, maka had itu pelebur dosanya. Sebagaimana terdapat pada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa, tidak bertaubat dari dosa-dosa yang mana karenanya sungguh dia berhak untuk dihukum, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah mengadabnya. Dan apabila Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dari orang kafir, maka Allah menyiksanya dan tidak mengampuninya. Ada dua permasalahan. Permasalahan pertama sepertinya adalah perincian untuk perkara yang telah berlalu, yaitu pembahasan terkait hukum ahli sunnah terhadap orang yang mati dari ahli kiblat. Perincian ini kesimpulannya adalah, pertama, barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan melakukan dosa yang karenanya dia berhak mendapatkan neraka, tetapi dia bertobat dari dosa itu, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak terkait hal ini sangatlah banyak, sehingga orang-orang awam muslim mengetahuinya, walillahil hamd. Kedua, barang siapa yang melakukan suatu dosa yang mewajibkan had, lalu had dosa itu telah ditegakkan untuknya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, penulis Risalah Ushulus Sunnah, menetapkan bahwasanya had di dunia membersihkannya dari dosa itu. Sungguh nas-nas menunjukkan qaid, yaitu jika had tersebut disertai dengan taubat, yang mana termasuk syarat-syarat taubat adalah menyesal atas apa yang dia sia-siakan, bertekad untuk tidak mengulangi dan meninggalkan kesalahan, maka had mensucikannya dari dosa. Apabila dia bertemu dengan Allah dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besarnya, bersamaan dengan diterapkan padanya had, maka sesungguhnya had itu balasan dan hukuman untuknya di dunia. Adapun di akhirat, maka dia di bawah kehendak Allah. Ketiga, barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan melakukan dosa yang karenanya dia berhak mendapatkan neraka, dalam keadaan tidak bertobat, maka orang ini di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah mengadabnya. Dan apabila Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Dan jika Allah mengadabnya, Allah tidak membuatnya kekal di neraka. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 48 atau ayat 116,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni apa yang selain kesyirikan itu untuk siapa yang Dia kehendaki. Sungguh terdapat hadis-hadis yang semakna dengan apa yang dikandung oleh ayat ini. Maka di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu perkataan dan aku mengucapkan perkataan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Di dalam Sahih Muslim dari hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu wa huwa yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Hadis-hadis terkait hal ini meskipun tidak mutawatir, maka sangatlah banyak. Ahlu sunnah berada pada hal ini. Sebab inti dari hadis-hadis ini dan hadis yang semakna dengannya memastikan untuk orang yang meninggal dunia di atas tauhid bahwasannya dia termasuk ahli surga. Yaitu barang siapa yang mati di atas tauhid, maka dia termasuk ahli surga. Demikian juga kita mengatakan dengan perkataan yang umum. Dan kita tidak mengatakan fulan. Sebab kita tidak tahu dengan apa Allah menutup usianya. Dan kita tidak tahu apa keadaannya di dunia. Kita mengatakan barang siapa yang meninggal dunia di atas tauhid, maka dipastikan untuknya surga. Ini tidak mengharuskan bahwasannya dia tidak diadab. Tidak. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala benar ketika membuat bab untuk hadis-hadis ini. Dan yang semakna dengannya di dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi berkata, Babud dalili ala man mata ala tauhidi dakhalal jannata qata'an. Bab dalil yang menunjukkan barang siapa yang mati di atas tauhid masuk surga. Masuk surga secara pasti. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah, tempat kembali mereka surga, walaupun mereka disiksa. Dan jika Allah memasukkan mereka ke dalam surga tanpa disiksa, maka ini dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana karunia Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi buminya, langitnya, apa yang di dalam keduanya, serta apa yang di antara keduanya. Sesungguhnya azab Allah terjadi karena keadilannya. Maka Allah tidak ditanya terkait apa yang dia lakukan. Tidak ditanya terkait takdir yang dia tetapkan. Tidak ada yang mengkritiki hukumnya. Subhanahu wa ta'ala, kita mengimaninya dan mengimani semua yang datang darinya. Permasalahan kedua tentang orang-orang kafir. Intinya, sesungguhnya orang kafir tempat kembalinya neraka. Allah tidak mengampuninya selama dia mati di atas kekafiran. Sama saja kekafirannya, kekafiran yang asli seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi yang meninggal di atas
agama-agama mereka, atau kekafiran yang berupa kemurtatan, seperti orang yang murtad dari orang-orang muslim, lalu dia pergi ke orang-orang Nasrani atau pergi ke orang-orang Yahudi atau kepada selain mereka dari agama-agama kekafiran. Seperti orang yang muslim sengaja memeluk paham komunis dan dia terjatuh pada pangkuan-pangkuannya. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, aku memohon kepada Allah ampunan dan keselamatan. Maka orang ini dipastikan untuknya dengan zatnya bahwasanya dia ahli neraka. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, sungguh aku telah menyebutkan hadis untuk kalian barusan. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.